Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Maria dalam kelas bimbingan dan konseling. Anak-anak, sudah hampir 1 tahun kita menjalani PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Apakah selama PJJ ini anak-anak pernah merasa kewalahan atau panik? Misalnya karena ada banyak tugas-tugas dari sekolah yang menumpuk dan harus segera dikerjakan dan diselesaikan. Ditambah lagi tugas-tugas rumah dari mama atau papa yang juga harus diselesaikan. Atau ada perasaan kewalahan dengan kekecewaan yang anak-anak alami saat tujuan yang sudah anak-anak buat belum juga tercapai hingga sekarang. Perasaan kewalahan bisa muncul ketika kita merasa ada terlalu banyak tugas atau hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan pada satu waktu. Dan kita merasa tidak mampu untuk mengatasi hal-hal tersebut. Nah, anak-anak, kita bisa merasa kewalahan dengan emosi-emosi yang ada pada diri kita atau dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk itu, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana sih caranya mengatasi perasaan kewalahan yang muncul dan terjadi pada diri kita. Oke anak-anak, kali ini Bu Maria ingin membagikan 4 hal yang bisa anak-anak lakukan ketika perasaan kewalahan kamu alami atau muncul pada dirimu. Tapi sebelumnya, Bu Maria minta anak-anak untuk menyiapkan buku BK ya, dan juga alat tulis. Karena sambil nanti anak-anak menyimak video ini, ada beberapa tugas yang harus anak-anak kerjakan. Oke, siap ya? Ya, yang pertama, ketika anak-anak merasa kewalahan, hal yang pertama yang bisa anak-anak lakukan adalah istirahat. Apa? Istirahat. Ketika kamu merasa ada banyak hal yang harus kamu kerjakan, maka hal yang terbaik yang harus anak-anak lakukan adalah istirahat sejenak. Waktu istirahat ini akan menjadi sangat tepat bagi anak-anak untuk melakukan self-care. Apa itu self-care? Self-care adalah kegiatan yang bisa kamu lakukan di mana ketika kamu melakukannya, kamu merasa tidak stres, kamu merasa happy, dan kamu merasa rileks atau santai. Nah, sekarang tugasnya coba tuliskan di buku BK kegiatan apa yang kamu lakukan yang biasanya membuat kamu merasa senang, merasa happy, merasa rileks. Ditulis ya di buku BK-nya. Oke? Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu buatlah list atau daftar. Pada saat anak-anak mempunyai tugas atau hal-hal yang harus segera dikerjakan dalam satu waktu, maka membuat list atau daftar merupakan satu cara yang paling oke. Ya. Nah, anak-anak bisa membuat atau menuliskan tugas-tugas apa saja yang harus anak-anak kerjakan. Nanti dituliskan mulai dari tugas-tugas yang kira-kira paling mudah untuk kamu kerjakan terlebih dahulu. Setelah semuanya kamu list atau kamu tuliskan, waktunya sekarang untuk anak-anak mengerjakannya. Ya, tadi kan sudah ditulis tuh mulai dari paling mudah. Nah, kerjakanlah mulai dari hal-hal yang paling mudah untuk kamu kerjakan terlebih dahulu. Kalau anak-anak membiasakan untuk teratur seperti itu,
hari, maka hal ini akan membantu anak-anak untuk menyadari dan melihat bahwa anak-anak benar-benar bisa mengatasi semua hal yang terjadi. Anak-anak bisa menyelesaikan semua tugas yang ada dan harus diselesaikan. Oke? Nah, sekarang coba anak-anak tuliskan list di buku BK ya, tugas-tugas apa saja yang harus anak-anak segera selesaikan hari ini. Dan ingat, kebiasaan ini nanti diteruskan sampai hari-hari berikutnya ya. Oke? Selanjutnya, yang ketiga, self talk atau afirmasi positif. Ya. Pada saat kita merasa kewalahan, biasanya pikiran yang muncul adalah pikiran-pikiran yang negatif. Seringkali kita mengatakan pada diri kita hal-hal yang negatif. Seperti, aku memang gak bisa ngerjain ini. Masa ini doang aku gak bisa? Aduh, memang aku payah. Anak-anak, tahukah kamu kata-kata atau kalimat negatif yang kamu ucapkan pada dirimu dalam keadaan ini justru akan memperburuk situasi. Oleh karena itu, biasakan untuk mengatakan atau melakukan afirmasi positif pada dirimu. Katakanlah hal-hal yang bisa membangkitkan semangat atau moodmu. Nah, tugas selanjutnya, coba anak-anak tuliskan di buku BK kata-kata positif apa yang dapat kamu katakan pada dirimu ketika kamu merasa kewalahan, panik, atau cemas. Ditulis ya. Yang terakhir, yang keempat, mintalah bantuan. Anak-anak, ketika kita merasa kewalahan, tidak ada salahnya jika kita minta pertolongan kepada orang lain. Ya, kadang-kadang kita memang membutuhkan orang lain untuk membantu kita melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Pada saat itu terjadi pada anak-anak, coba mintalah pertolongan atau bicarakan kepada orang tuamu, temanmu atau sahabatmu, saudaramu, bapak ibu guru, bahkan kepada ibu guru sebagai guru BK. Orang-orang yang sayang padamu tidak akan mau melihat kamu kewalahan, dan mereka pasti akan dengan senang hati memberikan pertolongan padamu. Ya, oke anak-anak, itu tadi 4 langkah yang bisa ibu guru bagikan dan anak-anak lakukan ketika kamu merasa kewalahan dengan tugas-tugas yang banyak atau dengan hal-hal yang cukup banyak untuk kamu selesaikan dalam hidupmu. Ayo anak-anak, saatnya anak-anak mempraktekkannya ya. Yang semangat dan terus berusaha. Ibu yakin anak-anak pasti bisa menghadapinya dan anak-anak pasti bisa mengatasi semua hal dengan kemampuan yang anak-anak punya. Oke anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.